Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya mari kita masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita mau sembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan sebagai karena kemurahan, kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan tercurah untuk pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian bersama oleh karena Tuhan berada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, mari kita sama-sama katakan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan, haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah
ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita buka ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal pertengahan sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Sebab kita tahu Kristus Tuhan adalah kepala keluarga kita. Di bulan keluarga ini, mari kita mau bersuka cita, memuji nama Tuhan. Soalnya kita bangkit berdiri dari tempat duduk kita masing-masing, sekalipun kita berada di rumah. Mari kita memuji tinggikan Allah kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Kerajaan, mari kita dengan tangan bersama dan suka
Bukan satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Siapa kita sama-sama suruhkan. Keluarga kerajaan Allah. Mari kita tepuk tangan bagi orang lain. Amin. Kita satu keluarga, satu darah Yesus, satu iman di dalam Yesus Kristus. Itulah keluarga di dalam Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sengaja kita kembali untuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita menerima berkat firman Tuhan bersama dengan keluarga kita. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan bersama keluargaku. Melayani Tuhan. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom, jemaat Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bisa kembali bersama-sama, meskipun dalam situasi yang kurang baik, kami tetap melayani Tuhan, kami tetap beribadah kepada Tuhan.
meskipun melalui online, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami semuanya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Kau pakai dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, dan berkat juga jemaat Tuhan yang mendengar, yang melihat melalui YouTube atau Zoom. Tuhan memberkati semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dari awal sampai akhirnya pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, tema kita pada pagi hari ini kita belajar dari keluarga yang luar biasa, yang tetap melayani Tuhan meskipun doanya belum dijawab oleh Tuhan. Yaitu di dalam Lukas 1, kita juga sudah pernah belajar tentang firman Tuhan ini, bahkan dibawa biasanya pas Natal. Lukas 1 ayat 5-25 dan meloncat ke Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Sekali lagi Lukas 1 ayat 5 sampai 25 dan ayat 57 sampai 66. Saya tidak akan bacakan buat saudara, tapi saudara bisa baca di rumah dan saudara bisa buka Alkitab saudara dan saudara bisa perhatikan. Tapi kisah ini berbicara tentang keluarga Zakaria dan Elisabet. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini yang diberikan kepada saya, ketaatan keluarga yang melayani. Akhir-akhir ini dalam hidup kita, bagaimana kita bisa taat, bagaimana kita tetap setia dalam mengikut Tuhan, meskipun situasi kurang baik. Tapi mari kita belajar dari kisah keluarga ini yang luar biasa, bisa tetap melayani meskipun doanya atau apa yang selama ini diserukan sama Tuhan, Tuhan gak mendengar. Tuhan belum jawab, tapi mereka tetap setia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita lihat sedikit. Kemandulan bukanlah sekedar suatu masalah yang fisik atau sosial. Berbagai arti yang dalam secara rohani juga dikaitkan dengan masalah ini. Seperti Musa. Musa firman Tuhan melalui Musa menjadikan kepada umat itu bahwa menjanjikan kepada umat itu apabila mereka mentaati Tuhan, berkat akan menyusul. Alkitab katakan engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Itu terdapat dalam Ulangan 7 ayat 14. Maka kemandulan dianggap sebagai suatu akibat dari ketidaktaatan kepada Allah. Gagasan ini terlihat sepanjang sejarah Israel. Dan itu tertanam dalam kehidupan orang Israel turun-temurun. Tetapi kalau kita belajar di Perjanjian Baru dalam keluarga Zakaria dan Elisabet, di mata Tuhan keluarga ini tidak seperti itu. Keluarga ini berbeda. Ya, keluarga ini bukan berarti keluarga ini tidak diberkati oleh Tuhan, sebagaimana firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa di dalam Ulangan. Tapi keluarga Zakaria dan Elisabet, meskipun tidak punya anak, meskipun Tuhan belum beri anak pada saat itu, mereka tetap setia. Karena itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, ya, di dalam Lukas ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan tidak menurut segala perintah dan ketaatan Tuhan dengan tidak bercacat. Luar biasa, saudara, ya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Pada suatu kali ketika tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Yang pertama bahwa hidup kita harus tetap melayani, bukan mencari berkat tetapi ketaatan. Itu yang Tuhan mau. Ada banyak orang yang tetap melayani Tuhan meskipun doanya tidak dijawab Tuhan. Mungkin gerejanya belum diberikan jiwa-jiwa baru padahal sudah berdoa begitu lama. Atau orang yang berdoa buat jodoh padahal dia sudah pelayanan. Atau usahanya dia berdoa supaya diberkati Tuhan, tapi usahanya biasa-biasa saja.
tapi dia tetap melayani Tuhan. Itu yang luar biasa. Itu yang harus kita contoh. Seperti yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet. Alkitab katakan tadi bahwa keduanya itu memiliki sikap yang luar biasa di hadapan Tuhan. Hidup yang benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Mari kita taat dalam hidup kita. Supaya hidup kita bisa berdampak. Hidup kita menjadi berkat. Hidup kita diberkati Tuhan. Orang yang tidak dengar doanya Tuhan bukan berarti tidak diberkati. Tapi ada waktunya Tuhan yang terbaik untuk kita. Supaya kita tetap setia. Kita setia enggak? Itu yang masalahnya di situ. Kita setia enggak? Pergumulan ini yang mereka gumuli, maksud saya Zakaria dan Elisabet, selama mereka menikah sampai mereka tua. Di dalam pelayanan mereka pastinya mereka selalu sisipkan doa-doa, yaitu apa? Meminta seorang anak. Itu aja doa mereka. Karena di lingkungan Israel, sebagaimana firman Tuhan yang diungkapkan Musa tadi, itu menjadi sudah mendarah daging dalam kehidupan orang Israel. Wah, nggak diberkati, nggak punya anak, mandul. Wah, dosa apa yang dilakukan Zakaria dan Elisabet sehingga Tuhan nggak memberikan anak? Ternyata paradigma itu tidak berlaku. Di zaman Zakaria, bahkan zaman kita sekarang, tugas kita hanya setia kepada Tuhan. Setia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa setia, saudara. Ada banyak orang awalnya berkobar-kobar tapi tidak setia dalam pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena apa? Karena kecewa sama Tuhan. Nah, orang seperti ini yang tidak dapat apa-apa. Tugas kita taat, meskipun kadang itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kadang nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita harus tetap taat. Kadang bertentangan dengan keinginan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, layanilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan. Supaya membuktikan iman kita bahwa apakah kita taat sama Tuhan atau tidak. Ada seorang majikan yang merasa sangat kesal terhadap pembantunya. Karena tidak tahu lagi, karena tidak mau lagi mengangkat telepon. Ketika majikan itu menegur, pembantunya mengatakan, ini pekerjaan yang sia-sia, Ndoro. Semua telepon yang masuk dan saya angkat bukan untuk saya. Lalu untuk apa saya mengangkat telepon tersebut? Kalau saudara baca ini agak ketawa saudara ya. Pembantu itu mengatakan, buat apa mau saya angkat telepon itu? Oh, itu bukan buat saya, itu buat Ndoro dan keluarga Ndoro. Tapi kan, ya, saudara, dalam hidup kita kadang kita juga demikian. Hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi sebagai pelayan yang baik, melakukan semuanya yang berhubungan dengan Tuhan kita. Seperti pembantu tadi. Jadi selama dalam lingkup rumah itu, segala sesuatu harus dikerjakan. Tidak harus pilih-pilih, bukan hanya cuci piring, bukan hanya ngepel, tetapi melakukan semuanya. Ya, mau angkat telepon, itu nggak harus disuruh, udah tahu, otomatis. Ya, otomatis dilakukan. Jangan kita seperti itu. Kita ini hamba memang. Dikatakan kita hamba. Hamba yang baik. Hamba yang hanya melakukan yang terbaik buat tuannya. Nah, Tuhan kita, Yesus Kristus, kita lakukan yang terbaik. Melakukan semuanya yang berhubungan dengan Tuhan kita. Apapun itu, kadang itu, bagi pikiran kita itu hal yang biasa. Tapi di mata Tuhan itu luar biasa. Berkhotbah itu bagi semua orang, wah hebat bisa berkhotbah. Menyanyi itu bagi setiap orang mungkin berpikir, wah hebat lu bisa nyanyi. Main musik itu sebagian orang luar biasa. Tetapi yang menerima tamu itu apa? Cuman biasa-biasa saja. Tapi di hadapan Tuhan itu sama saja. Mau bawa kolektan, mau menjadi guru sekolah minggu, atau apapun itu, mau nyusun kursi. Kalau kita melakukannya dengan segenap hati, itu membuktikan bahwa kita memiliki nilai ketaatan sama Tuhan. Tanpa harus milih-milih pekerjaan. Kadang ada orang hanya pingin disorot. Kadang hanya ada orang pingin dilihat hebat. Tapi hatinya sombong. Ya. Kalau hal-hal yang kecil dia tidak mau kerjakan.
Tapi mari kita belajar. Alkitab katakan apa? Siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan Yesus juga katakan demikian itu, akan diberikan perkara-perkara yang besar. Akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Mari kita melakukan dalam hidup kita ketaatan sekecil apapun itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam hidup kita, mari kita melakukan yang benar di depan Tuhan. Zakaria dan Elisabet tidak menyalahkan Tuhan meskipun Tuhan belum mendengarkan doa mereka. Ya. Mereka tetap setia melayani. Bandingkan dengan Ayub. Ayub takut sama Tuhan, tapi istrinya enggak. Pada saat Tuhan memberikan malapetaka kepada Ayub, istrinya berkata, ya, kutukilah Allahmu. Tuh, bayangkan saudara. Mari kita sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak, kita memiliki hati yang taat sama Tuhan. Dalam keluarga kita, atau kita secara pribadi, mari kita memiliki ketaatan yang benar-benar taat. Meskipun hal itu hal yang sangat kecil bagi semua orang, tapi kita lakukan dengan segenap hati kita. Kita harus tahu, keluarga Kristen tahu, dan harus lakukan dalam hidup kita. Seperti dalam Lukas 17 ayat 10. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu yang harus kita katakan. Apapun yang kita lakukan, itu yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Ini dasar dari pengabdian. Melakukan dengan setia, tapi tidak menuntut imbalan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu, saudara. Apalagi zaman sekarang, apa masa-masa kayak gini. Sangat mengerikan. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Tentunya pertama kita minta kesehatan. Ya, kalau yang sakit minta kesembuhan. Tentunya biaya hidup, susah cari uang, cari kerja. Ya, lakukan saja dengan taat. Setia online, setia dalam ikut doa, meskipun tidak harus datang ke gereja. Setia saja. Sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi Indonesia dan bagi kita yang tetap setia melayani Dia. Saya percaya badai akan berlalu, tetapi bagi orang yang setia akan memperoleh berkat daripada Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan tahu kebutuhan hambanya yang melayani dengan setia. Tuhan tahu kebutuhan hambanya. Ya, Alkitab katakan dalam Lukas 1 ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Zakaria dan Elisabet. Selama ini kelihatannya jawaban doa mereka kelihatannya jauh tidak ada tanda-tanda. Tapi di masa tua Tuhan berikan, di masa tua mereka Tuhan berikan jawaban itu. Dahsyat nggak, saudara? Di tengah-tengah kita sudah mulai putus asa, di situ baru ada berkat Tuhan tercurah. Ya, tugas kita hanya apa? Yang kita tahu bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Tugas kita hanya mau tetap melayani Dia dengan setia. Keluarga yang melayani, keluarga yang setia. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Dalam Lukas 1 ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Engkau yang setia melayani Tuhan, engkau setia yang beribadah kepada Tuhan, engkau mungkin sedang bangkrut, sakit, atau apapun yang kau alami. Bahkan menurut dokter atau bahkan menurut orang lain, itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Amin. Bagi Tuhan mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Hari-hari ini hidup kita harus yakinkan dalam hidup kita, diri kita sendiri, bahwa Tuhan, aku mau setia. Meskipun kadang berat, sebagai manusia kita pasti khawatir, takut, itu pasti. Tapi ingat perkataan Tuhan, jangan takut, jangan takut. Seperti juga yang dikatakan oleh malaikat, jangan takut. Ketakutan saat ini membuat orang banyak menjadi sakit, stres. Ini yang harus kita tanamkan. Bahkan buat diri saya sendiri juga seperti itu. Jangan takut. Tuhan tahu kebutuhan kita.
Kebutuhan kita apa saat ini? Tuhan lindungi kami, jagai kami supaya kami tidak sakit. Kalau kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Kalau lebih ekstrim lagi kita berdoa, Tuhan berikan saya umur panjang. Jauhkan saya dari sakit COVID yang mematikan ini. Tapi ingat saudara, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tugas kita lakukan aja buat Tuhan. Ya, Tuhan kita lakukan aja buat Tuhan. Tugas kita itu, Tuhan tahu apa yang menjadi doa-doa kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada Zakaria dan Elisabet. Tuntutan imbalan dari murid-murid Yesus karena mereka sudah mengikut Tuhan Yesus. Ingat kisah murid-murid mereka? Lalu Petrus berkata, lihatlah kami sudah meninggalkan semua yang kami miliki dan mengikut engkau. Lukas 18 ayat 28. Dalam ayat 29 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ini janji Tuhan bagi mereka yang setia. Kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita dalam dunia ini banyak tadi yang saya sudah jelaskan. Ya, kesehatan, ya, keamanan, ya, makanan dan minuman, pakaian. Tuhan janjikan, Tuhan akan sediakan saat ini. Dan lebih dahsyat lagi, Tuhan janjikan surga. Itu yang lebih penting dari semuanya. Kehidupan yang kekal. Tugas kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan dengan setia. Zakaria dan Elisabet hanya melakukan dengan setia. Mereka sudah tidak berpikir mungkin karena sudah tua. Udahlah. Tugas kita hanya melakukan dengan setia saja. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Tuhan tahu kebutuhan kita. Kita lakukan aja yang bisa kita lakukan. Apalagi zaman sekarang. Lakukan aja. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh lebih segenap hati lagi. Supaya kita mengerti jalannya di masa kita ini. Supaya namanya dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan perhatikan hambanya. Ingat, Tuhan perhatikan hambanya yang setia. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya, itu siapa? Elia, hamba yang setia. Tuhan memberi apa? Makanan, baik melalui malaikat dan bahkan melalui burung. Ya, burung-burung, saudara, burung gagak. Artinya apa? Dari segala penjuru tempat Tuhan bisa kirimkan berkatnya. Jawaban atas doa-doa kita kepada Tuhan. Jawaban atas doa-doa kita kepada Tuhan. Dalam situasi yang kita hadapi bersama-sama, membuat banyak orang mengalami krisis keuangan. Ya, ketakutan, kekhawatiran karena keadaan tidak menentu. Tetapi yang kita tahu bahwa kita melayani Dia dan Dia memperhatikan kita. Ingat, saudara, Dia memperhatikan saudara dan saya. Tak sekali-kali pun Dia meninggalkan kita. Itu yang harus kita ingat. Sebagaimana Daud juga dalam Mazmurnya dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Meskipun kita terus berdoa, bahkan umat Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia berdoa, Tuhan jauhkan kami dari bencana ini. Pandemi ini yang sudah lama ini. Sudah setahun lebih ini Tuhan. Tapi kok ada lagi, bahkan lebih sekarang lebih mengerikan lagi. Saudara. Yang kita tahu bahwa kita hanya berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dan kita percaya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang ketiga. Tuhan memberi lebih dari yang didoakan bagi mereka yang taat. Lukas 1 ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam ayat 58, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudara-saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Yang ketiga, saudara, Tuhan memberi lebih dari yang
Didoakan bagi mereka yang taat. Lebih dari yang didoakan. Tuhan tidak hanya memberi apa yang saudara doakan, tapi Tuhan beri. Tuhan tahu lebih. Kadang kan kebutuhan kita itu kadang kita nggak tahu. Ya, kadang kita memintanya sembarangan saja karena apa yang sedang kita butuhkan sekarang. Tapi Tuhan lebih tahu apa lagi yang akan Dia berikan buat kita supaya kita bisa berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat. Ya, Tuhan menjawab doa Zakaria dan Elisabet dan menghapus aib mereka selama ini. Ya, menghapus aib mereka. Alkitab katakan dalam ayat 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang Ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Saudara yang dikasih nama Tuhan. Mungkin kita diremehkan orang, ada waktunya Tuhan yang akan balas. Ya, mungkin kita nggak dianggap orang, ada waktunya Tuhan yang balas. Dan Tuhan mengangkat derajat saudara dan saya. Tugas kita hanya setia sama Tuhan. Keluarga kita melayani Tuhan, taat sama Tuhan. Tuhan akan beri lebih dari apa yang kita doakan. Ya, apa yang kita doakan dalam hidup kita. Ya, doa mereka agar mereka punya keturunan itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya, tapi Tuhan punya rencana yang lain dengan memakai rahim Elisabet melahirkan siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, seorang nabi, seorang nasir Allah dan pembuka jalan untuk Tuhan. Seorang nabi hebat, sudah luar biasa. Yang penting kami punya anak, sudah bersyukur. Tapi ternyata Tuhan berikan anak yang luar biasa. Seorang utusan Tuhan. Dahsyat enggak, saudara? Saudara lagi berdoa buat anak yang belum punya anak, ingat. Tuhan akan berikan anak dan Tuhan akan berikan kasih bonus lagi. Anak yang pintar, anak yang takut sama Tuhan. Demikian juga saudara yang setia melayani Tuhan, yang sudah punya anak. Saudara akan mendapat bonus dari Tuhan, menjadi anak-anak yang takut sama Tuhan. Semua orang pikir kayak gitu. Ada lebih lagi anak itu mau melayani Tuhan, cinta sama Tuhan, jadi berkat. Itu yang luar biasa. Bonusnya luar biasa yang Tuhan janjikan. Lukas 1 ayat 66. Dan semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nantinya? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dahsyat enggak, saudara? Keluarga yang diberkati, keluarga yang taat melayani Tuhan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Zakaria dan Elisabet. Sehingga tetangganya, temannya mengakui pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam keluarga ini. Jadi contoh, jadi berkat. Mari dalam kehidupan kita, ini yang kita rindukan bersama-sama. Keluarga kita, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang memberkati. Jadi berkat bagi orang banyak. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam keluarga kita. Wow, dahsyat enggak, saudara? Dahsyat. Siapa yang tidak mau sebagai anak-anak pengikut Kristus? Semua orang ingin punya suami, punya istri, punya anak-anak yang melayani Tuhan. Saya juga mau. Minta sama Tuhan. Tugas kita apa? Hanya melayani. Ada waktunya Tuhan yang menjamah anak-anak kita dan keturunan kita. Sehingga mereka juga memiliki hati yang takut sama Tuhan. Ya. Mari kita melayani dengan setia. Sebab Tuhan memperhatikan orang-orang yang melayani Dia. Siapa lagi? Contoh dalam Alkitab selain Zakaria dan Elisabet yang kita bahas hari ini. Abraham dan Sarah yang mendapatkan Ishak di usia tua. Hana perempuan mandul. Orang tua Samuel juga. Ya. Dihina oleh madunya. Tetapi Tuhan mengubah hinaan itu menjadi sukacita. Dan menghapus aibnya pada saat itu. Dia juga akan bekerja bagi kita. Bagi mereka, bagi siapapun yang tetap setia melayani Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan dalam hidupnya. Ya, berkat pelayanan di tengah-tengah pandemi. Kami bersyukur di Permata, ya, di pandemi ini banyak orang-orang bergabung bersama kami. Ya, orang-orang yang gerejanya online atau tetangga-tetangga yang kita kenal semenjak pandemi ini banyak kita jumpai di lingkungan kita hanya bergabung bersama dengan kita. Itu berkat Tuhan. Baik anak-anak, ya. Generasi kedua ini ada gambarnya ini, saudara bisa lihat gambarnya itu. Ini generasi kedua melalui anak-anak yang kita rintis di sana, di sini.
Dan yang gambar yang kedua itu ada sebagian dari generasi pertama. Dulu yang anak-anak itu, Sabtu Sukacita itu sudah besar-besar dan sudah bergabung bersama dengan pemuda remaja. Dan pemuda remaja juga berkat Tuhan, tahun ini kita bisa buat. Itu berkat Tuhan, saudara. Itu lebih daripada segalanya. Itu bonus dari Tuhan. Tugas kita hanya melayani. Tuhan kasih jiwa-jiwa baru. Ya, meskipun berapa minggu lagi ini kita off dulu hanya online, ini memang berdampak. Ya, lagi semangat-semangatnya untuk berkumpul, harus online lagi. Tapi tidak mengurangi sukacita kita. Tidak mematahkan semangat kita dalam melayani Tuhan. Ada waktunya kembali kita bisa berkumpul bersama-sama. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Semuanya karena berkat Tuhan. Dalam ibadah SIL yang diadakan GUP Bandung itu ya, yang di-share juga di Sinode, ya, jaringan doa, dan kita bersyukur anak-anak kita bisa ikut. Banyak anak-anak kita bergabung di situ. Ya, kurang lebih 20 orang. Lebih. Saudara yang terkasih nama Tuhan, inilah berkat-berkat Tuhan yang kadang kita tidak nyangka lebih daripada yang kita doakan kan karena di pandemi ini Tuhan melindungi kami, jemaat-Mu, ya Tuhan, tapi Tuhan kasih orang-orang baru. Meskipun kita dilarang, bukan berarti kita membangkang, tetapi pekerjaan Tuhan itu tidak pernah mati, saudara. Ada waktunya Tuhan nyatakan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebagai penutup, saudara baca Mazmur 128 ayat 1-6. Keluarga yang diberkati bagaimana? Saudara baca di dalam Mazmur 128 ayat 1-6. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan dengan segenap hati kita. Meskipun situasi kurang baik, tapi kita lakukan aja apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami bersyukur semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah ikut mendengarkan firman Tuhan, berkati mereka apapun yang mereka gumuli dan apa yang mereka doakan. Kami percaya jika mereka setia dalam keluarga mereka, pribadi mereka, Tuhan yang akan memperhatikan mereka sebagaimana Tuhan memperhatikan Zakaria dan Elisabet. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, Bapak dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan sekarang saatnya kita menjadi saluran berkat lewat persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Biar firman Tuhan itu menjadi rema dalam setiap kami pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga, jemaat Tuhan yang menyaksikan bahkan yang merenungkan firman Tuhan. Kami tiba saatnya Tuhan memberikan persembahan. Sucikan setiap persembahan yang kami beri bagi pelebaran pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur, bersukacita, siap memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang memberi dengan sukacita. Dan biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Dan kami siap untuk memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian berkat anak cucu dan kita akan memberikan persembahan melalui kios berikut ini. Dan kiranya kita bersukacita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah yang kita diberkati. Dan menjadi kaya, dia
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan memberkati setiap persembahan syukur kita. Haleluya. Shalom pemimpin dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kelengkapan warta Jemaat selama sepekan. Selasa hingga Sabtu kita akan doa pagi di tempat ini pukul 8 hingga pukul 9 melalui aplikasi Zoom. Mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan boleh bergabung bersama. Kita mau saling mendoakan dan diberkati oleh firman Tuhan. Rabu akan konsel pemuda remaja pukul 7 malam. Bisa kalau mudah menyaksikan melalui aplikasi Zoom. Mari kita bergabung bersama-sama bersukacita dan kita makin mendekat kepada Tuhan. Pada hari Kamis kita akan ada ibadah komisi pria dan wanita. Mengajak untuk seluruh pasutri boleh bergabung bersama-sama pukul 7 malam dan kita boleh menyaksikan melalui Zoom. Kiranya Tuhan menyertai kita untuk tetap setia di dalam peribadatan tengah minggu. Kemudian pada hari Sabtu kita akan ada ibadah pemuda dan remaja. Boleh kalau muda bergabung melalui Eagle Life Youth Group di Fluid. Dan kita sama-sama diberkati oleh Tuhan pukul 6 sore. Dan demikian pada hari Minggu kembali mengajak seluruh jemaat Tuhan boleh bergabung bersama-sama melalui ibadah hari Minggu, ibadah raya pukul 9 pagi. Dan bisa bersama-sama beribadah melalui aplikasi Zoom. Dan demikian juga YouTube channel Good di Fluid. Dan kemudian mengundang juga untuk ibadah KA Good di Fluid pukul 9 pagi juga. Mengajak untuk seluruh adik-adik yang ada di rumah bersama dengan mama dan papa untuk beribadah melalui channel YouTube Good di Fluid. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik tetap setia di dalam Tuhan. Mengingatkan untuk janji iman bagi seluruh panitia Natal dan jemaat Tuhan boleh bergabung bersama untuk kita menjadi saluran berkat Tuhan pada Natal 2021 ini. Demikian kita juga dapat memberkati untuk brosur Natal pada tahun ini kepada GUP di Tangerang dan kiranya kita bisa menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian untuk kelengkapan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum pulang, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kedangkan tanganmu menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tangan kasih-Nya